akan segalanya. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Masuk dalam hati kami saat ini. Saat ini kami mau memperlihatkan hati kami. Ada di sini, iya ada di situ. Shalom Shine Kids, selamat pagi, selamat datang beribadah pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kalau semuanya sudah siap, mari kita persiapkan diri kita mau berdoa dulu. Ikutin rasanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh kembali datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan kan? Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Bangkit berdiri. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan dan tutup matanya, ikutin Kak Sonia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, biar kiranya firman Tuhan itu boleh masuk dan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca ayat hafalan untuk minggu ini. Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita baca sekali lagi adik-adik. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kok? Coba sekali lagi. Loh. Kok nggak sama sih? Coba kita samain ya. 1, 2, 3. Halo. Apa kabar teman-teman Shine Kids? Semuanya pasti happy ya. Kita tadi udah ngapain?
udah memuji Tuhan. Hafalan udah berdoa. Udah ayat hafalan. Udah ayat hafalan. Yang belum apa? Dengar cerita, dengerin firman Tuhan. Nah, berarti sekarang waktunya kita untuk Mendengar cerita. Nah, kalau mendengar kita pakai mulut. Hah? Telinga. Oh iya, kalau dengar kita pakai telinga. Sekarang siapin telinganya. Oke, siap ya? Kakak mau cerita nih. Nah, kira-kira murid-murid Shine Kids sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang. Kamu sayang nggak? Sayang. Kamu sayang nggak? Sayang. Kamu sayang nggak? Pasti sayang ya. Semua pasti sayang sama Tuhan Yesus. Dan kalau sayang sama Tuhan Yesus, kita pasti kepengen kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita pasti kepengen kasih hadiah yang terbaik buat Tuhan. Benar nggak? Benar. Ya kan? Nah, kakak punya hadiah nih yang kira-kira bisa kita kasih buat Tuhan. Kira-kira Tuhan seneng gak ya sama kado yang kita mau kasih? Coba dihitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tapi sebenarnya ada 5 yang mau kita kasih buat Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan perlu nggak hadiah-hadiah yang kita mau kasih ini? Coba yang pertama, Kelin, tolong dong kasih lihat. Ini kado dari kita buat Tuhan. Apa ini? Dan kau ini kopi ya? Bukan susu. Hah? Susu. Bukan, ini sayur pahit. Bukan, Ini apa? Susu. Susu buat orang tua. Anak-anak. Oh, buat anak-anak. Kira-kira Tuhan perlu nggak ya susu ini? Tapi bisa juga sih, cuman kan Tuhan bukan baby yang digoyang-goyang terus kalau nangis kasih susu. Jadi kayaknya Tuhan belum perlu ya susu ini ya. Oke, disimpan lagi hadiahnya, taruh belakang aja. Nah, kalau hadiah ini pasti Tuhan suka. Coba dong, tolong dibukain, kasih lihat teman-temannya. Hadiah apa itu? Apa sih itu? Oh, masak-masakan. Apa itu kok? Mobil-mobilan. Bilang teman-teman. Mobil-mobilan. Perlu nggak ya Tuhan Yesus? Kayaknya ini mah yang perlu Alvaro, Jangan. Malvin, yang kalau ditarik dia bisa loncat. Jadi Tuhan perlu nggak? Enggak. Enggak ya. Oh, kalau gitu kita kasih kado yang paling gede buat Tuhan Yesus. Nah, ini apa ya? Kocok. Tuhan suka ini pasti. Apa ini? Tea Party. Tuhan suka nih pasti nih hadiah ini kasih buat Tuhan Yesus aja kali ya? Enggak. Hah? Tuhan gak suka ya? Kalau mainan kayak begini yang suka pasti anak-anak laki-laki. Perempuan. Kamu pasti suka ini. Jeremy, Alvaro, Kenneth pasti suka ini. Jose, Harel suka nih main ini nih. Joshua juga perempuan ya, teman-teman perempuan. Kaylin, Audrey, Sharon, Sherlyn, Gracia, Cia, terus siapa lagi? Rachel, Shannon, dan yang lain-lainnya. Kalau main tea party pasti senang nanti ya. Kalau sekolah minggu udah bisa kumpul main tea party sama-sama. Berarti buat Tuhan Yesus gak cocok. Taruh. Aduh, saking gedenya gak bisa ditutup loh adik-adik. Apa ini ya? Coba kok bukain. Dalam kue. Baju ya. Kira-kira. Baju.
Tuhan Yesus atau buat Selo sih? Hah? Tuhan Yesus perlu nggak ya baju? Enggak. Kayaknya Tuhan nggak perlu baju juga deh. Kalau begitu kita simpen lagi deh. Tolong kok simpenin di belakang. Tinggal kado terkecil. Kalau kadonya kecil, kira-kira isinya apa ya? Coba diintip. Kamu suka? Suka? Coba kamu kenapa? Suka nggak? Sampai teman-teman mau lihat nggak? Kira-kira apa? 1, 2, apa ya? Coba kamu ambil. Tunggu. Aku yang bagiin. Nih. Aduh, saya bingung. Kasih lihat teman-teman ini. Kenapa? Kira-kira Tuhan perlu ini nggak ya? Apa ini? Duit. Tuhan pasti perlu ini. Kamu mau? Tuhan pasti perlu nih. Tuhan kan perlu memberkati banyak orang. Jadi Tuhan pasti perlu ini. Perlu nggak ya? Duit? Kayaknya Tuhan nggak perlu. Kalau gitu Tuhan masukin lagi deh. Terus kira-kira Tuhan perlunya apa nih? Simpen deh. Tuhan nggak perlu duit, kenapa? Karena di surga Tuhan punya banyak uang. Berarti kita nggak perlu kasih persembahan dong. Bukan begitu. Di surga Tuhan nggak perlu duit. Kenapa? Karena di surga lantainya aja terbuat dari emas, diinjek-injek. Jadi Tuhan nggak perlu uang. Kira-kira Tuhan perlu apa? Yang Tuhan suka hadiah apa dari kita? Kayaknya hati yang mulia deh. Kamu suka sok tahu. Kita mau dengar ceritanya ya. Semua pasang telinganya baik-baik. Kita punya rambut panjang, tapi kita mau fokus. Suatu hari Tuhan Yesus ada di sebuah Bukit. apa ini? Bukit. Bukit. Nah, di bukit itu ada banyak sekali orang yang berkumpul untuk mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah, bercerita tentang firman Tuhan. Saking serunya mereka dengar firman, seperti kalian semua, mereka sampai lupa bahwa matahari sudah hampir terbenam. Dan Tuhan ingat bahwa mereka belum makan. Kalau belum makan berarti perutnya itu kenyang. Lapar ya. Kalau belum makan itu lapar. Terus Tuhan bilang, murid-muridku, kalian harus pergi cari makanan. Kasih mereka semua makanan. Supaya ketika mereka pulang, mereka nggak pingsan di jalan karena kelaparan. Terus muridnya tanya, tapi Tuhan, kita mau cari makanan di mana? Di sini nggak ada restoran, nggak ada warung yang menyediakan makanan sampai ribuan. Tuhan, ini nih yang ada di sini tuh 5.000 laki-laki doang loh. Belum termasuk ibu-ibu, belum termasuk kakek-kakek, belum termasuk nenek-nenek, belum termasuk koko-koko, cici-cici, dede-dede. Mau cari di mana? Terus tiba-tiba kalian tahu nggak? Ada seorang anak. Jeng 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 jeng. Karena Selo nggak main boneka, adanya boneka perempuan. Gak apa-apa ya. Nah, dia bilang, Om, murid-murid Tuhan Yesus,
aku punya makanan. Aku mau kasih makanan ini buat Tuhan. Untuk kasih makan ke bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Memangnya kamu punya makanan apa? Terus dia pergi, dia ambil makanannya dia. Terus dia bawa makanannya. Ini Tuhan, aku punya makanan ini. Kamu punya makanan apa? Nih ya Tuhan, aku kasih tahu ya, makanan aku tuh enak loh. Aku punya roti. Rotinya berapa? Ada 5. Terus kamu punya apa lagi? Nih Tuhan. Tuh, aku punya ikan. Ikan kamu punya berapa? Ada 2. Kata muridnya. Mana cukup? Orangnya aja 5.000. Rotinya cuma copot. Sampai jatuh. Rotinya aja cuma 5. Ikannya cuma 2. Kecil lagi. Mana cukup? Terus Tuhan tahu nggak? Tuhan dengar nggak? Dengar. Terus Tuhan bilang, bawalah makanan itu kepada Tuhan. Terus anak ini membawa makanannya ini ke Tuhan. Dia bawa makanannya ke Tuhan, terus sama Tuhan Yesus diambil makanannya. Terus apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus angkat makanannya, terus Tuhan Yesus mengucapkan berkat. Setelah Tuhan Yesus mengucapkan berkat, Tuhan bilang sama orang-orang yang ada di bukit, ayo sekarang semua duduk berkelompok. Terus habis itu Tuhan kasih ke murid-muridnya, nih kamu bagikan makanan-makanan ini ke semuanya. Kamu potong-potong, bagikan ke mereka biar mereka makan sampai kenyang. Waktu muridnya bawa, mereka bingung. 5.000 orang, cukup nggak? Tapi mereka belajar taat. Terus mereka potong rotinya, kasih ke orang-orang yang duduk. Waktu dipotek, gak habis. Potek lagi, gak habis lagi. Potek lagi, masih ada lagi. Ikannya juga dipotek. Kamu dapat kepala ya, kamu dapat ekor ya, aku dapat dagingnya. Tapi aku mau dagingnya. Ada lagi dagingnya, nih bisa buat kamu. Makanannya gak habis-habis. Terus muridnya tanya, ada lagi yang mau tambah? Wah, gak ada. Semuanya udah pada kekenyangan. Terus karena kekenyangan, dikumpulin sisanya. Sisanya dikumpulin, dan waktu dikumpulin, ternyata sisanya masih banyak. Tahu gak sisanya berapa? Berapa? 12 Pak, 12 keranjang. Iya betul. Sisa roti yang 5 roti 2 ikan itu masih sisa 12 keranjang. Yang tadinya anaknya cuma kasih segini, anaknya ini harus bawa 12 keranjang. Bayangin gimana dia bawanya. Tapi bukan itu yang kamu kasih tahu. Maksudnya adalah Tuhan gak perlu hadiah-hadiah mobil, baju, uang. Tapi yang Tuhan perlukan hanya hati seperti hati anak ini. Tulus ya, Ma? Iya, tulus. Mau memberi. Nah, orang yang hatinya ada Tuhan Yesusnya, dia pasti suka memberi. Kalau orang yang hatinya ada Tuhan Yesus di dalamnya, waktu dia lihat orang kelaparan, kamu kok kurus banget sih? Kamu kurang makan ya? Kalau gitu aku kasih kamu makanan deh, nih buat kamu. Kok kamu kecil sih? Kamu kurang vitamin ya? Iya nih, aku kayaknya kurang vitamin. Nih, aku kasih kamu vitamin.
Terus kalau ketemu orang di jalanan, suka ketemu anak yang suka minta-minta nggak? Belum makan, Pak. Udah 3 tahun. Mati dong kalau 3 tahun nggak makan. Ya, terus anaknya itu bilang, Pak, berhenti sebentar. Aku punya uang. Aku mau kasih uangku sedikit buat anak itu. Berarti di dalam hatinya dia itu ada Tuhan Yesus yang punya hati ingin memberi. Kalau hatinya dipenuhi oleh Tuhan Yesus, salah satu cirinya adalah dia suka memberi, nggak pelit. Kalau dia lihat ada anak yang nggak punya mainan, terus dia ingat, aku di rumah punya banyak mainan yang udah jarang aku mainin, aku mau kasih itu namanya suka memberi. Kalau misalkan mau kasih mainannya, kamu mau nggak kasih mainan kamu? Yang benar. Ke siapa? Ke anak-anak lain. Kasih, mau nggak? Kalian punya banyak mainan kan? Kasih mainannya ke teman-teman yang lain, boleh nggak? Aku mau kasih mainan action figure aku. Mau ya? Yang udah lama. Tapi jangan yang udah putus-putus ya. Kalau memberi harus tetap memberi yang terbaik. Gak boleh yang udah rusak, yang udah jelek, baju yang udah sobek-sobek. Itu gak boleh dikasih. Tapi kalau mau memberi, harus memberi yang terbaik. Itu ciri-ciri yang hatinya ada Tuhan Yesusnya. Nih, kamu pegang ya. Oh, kamu mau yang hati. Oke, kasih yang ceweknya hati. Nah, ada lagi nih. Kalau hatinya tidak dipenuhi oleh Tuhan Yesus, Oh no. tapi dia pelit banget, gak mau tuh dia memberi. Nah, itu seperti ini. Firman Tuhan bilang, iblis itu dia ini tidak suka memberi, tapi justru dia sukanya mengambil. Dia sukanya mencuri. Iblis ini sukanya bisikin kamu, medep sana, temennya nggak bisa lihat mukamu. Nah, iblis ini sukanya bisikin kamu, gak usah kasih, nanti duit kamu berkurang. Gak usah kasih, mainan kamu kan bagus-bagus, nanti rugi loh. Nah, iblis tuh sukanya menghasut supaya kita tidak memberi. Kenapa? Karena dia tahu kalau suka memberi, nanti orang akan lihat, wah, ternyata anak yang dalam hatinya ada Tuhan Yesus suka memberi ya. Nanti mereka percaya sama Tuhan Yesus lagi. Jangan digeser-geser kan mejanya. Terus akhirnya itu membuat anak-anak jadi gak suka memberi. Nah, kalau orang yang pelit, kita harus minta sama Tuhan. Tuhan, ajari aku supaya aku punya hati yang mau memberi. Pokoknya mulai sekarang aku mau memberi. Siapa di sini yang mulai sekarang mau belajar memberi? Saya. Nah, kalau mau belajar memberi, kita mesti minta sama Tuhan. Tuhan, tolong aku supaya aku suka memberi. Nanti lama-lama nih suara iblisnya makin kecil. Makin kecil, lama-lama dia pergi. Kenapa? Karena kita gak pernah lagi mau memberi. Dibuang aja iblisnya kok, taruh di belakang. Nah, ganti hatinya sama hati yang penuh dengan Tuhan Yesus, supaya kita punya hati yang suka memberi. Nah, mulai hari ini kita mau belajar untuk lebih suka memberi ya. Oke. Karena Tuhan suka anak-anak yang hatinya suka memberi. Artinya dia punya KASIH. Apa itu? Kasih. Kasih.
kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk firman-Mu. untuk firman-Mu. Kami mau belajar Kami mau belajar untuk lebih suka memberi untuk lebih suka memberi daripada menerima. daripada menerima. Seperti Engkau Seperti Engkau yang sudah memberikan yang sudah memberikan hidup-Mu hidupmu bagi setiap kami. bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, kita udah dengar firman Tuhan. Abis ini kita mau main games. Tahu nggak gamesnya apa? Gamesnya itu adalah menebak gambar. Jadi nanti sebelum gambarnya selesai dibuat, kalian harus udah bisa menebak kira-kira itu gambar apa. Ya, siap? Kalau udah siap, kita akan mulai permainan kita. Oke, kita mau main sekarang.